Semua, salam kenal. Mungkin yang baru pertama kali atau ketemu dengan saya gitu ya, boleh panggil Kevin aja. Role saya di Microsoft itu sebagai VP untuk salah satu solution yang cukup Microsoft sangat fokuskan gitu ya, namanya adalah Modern Work. Nah, saya mulai jadi tadi kalau teman-teman Logos hari ini soft launching tentang BizGrow gitu ya, tentang CRM platform. Nah, sebenarnya teknologi yang Logos create ini itu apa namanya berdiri di atas teknologi punya Microsoft. Nah, apa teknologinya? Saya coba mulai dari yang sekarang lagi fokus gitu ya, lagi hype. Namanya adalah teknologi generative AI. Jadi kalau kita ngomong generative AI, Bapak Ibu, kita mesti bedakan antara generative AI dan juga AI. Kalau AI yang biasa, jadi artificial intelligence itu udah lama. Jadi AI itu sudah ada di kita itu sebenarnya dari tahun 1956. Tapi kalau generative AI, nah itu yang baru. Ini yang baru sekitar mungkin baru 1-2 tahun belakangan lah gitu ya, sampai sampai hari ini juga. Dan itu teknologi ini itu semakin hari justru malah semakin bikin orang penasaran gitu loh. Apa sih Gen AI itu apa? Nah, em, Gen AI sebenarnya adalah teknologi yang hasil hasil evolusi gitu ya, hasil pengupdatean dari teknologi AI itu sendiri. Nah, tahun lalu Microsoft itu sudah mencoba. Jadi Microsoft itu mencoba ke beberapa end user kita, bukan di Indonesia unfortunately, tapi di negara lain gitu ya. Kita coba mengimplement teknologi Gen AI yang kita punya itu ke beberapa user kita. Ya, hasilnya adalah contoh yang pertama dari CarMax ya, yang harusnya proses tersebut yang mereka lakukan biasanya mereka selesaikan dalam waktu beberapa tahun, dengan Gen AI milik Microsoft itu hanya dalam hitungan hari. Yang kedua dari progresif, mereka bisa save sampai $10 juta annually per tahunnya. Ya, hanya dengan mengimplement AI chatbot. Ya, lalu ada EY yang kira-kira bisa save sampai 250.000 jam. Ya, yang mereka biasanya lakukan secara manual. Dengan adanya AI gitu ya, dengan adanya tools ini, mereka bisa save sampai sekian jam seperti ini. Nah, Microsoft itu tahu. Jadi Microsoft itu tahu bahwa si pelopor atau yang paling terdepan di dunia generatif AI itu adalah si OpenAI. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar nama ChatGPT, sebenarnya ChatGPT itu adalah produk dari si OpenAI. Jadi company atau yang membuat si ChatGPT itu adalah OpenAI. Nah, Microsoft itu melakukan partnership dengan OpenAI. Ya, untuk apa? Untuk memfokuskan ke dalam tiga kategori ini. Ya, jadi ada GPT-4 untuk fokus ke teks, lalu ada Codex untuk fokus ke coding. Sehingga apa? Sehingga developer mungkin teman-teman di sini yang join ada teman-teman developer gitu ya, bisa lebih mudah untuk membuat coding aplikasi ataupun web app seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah DALL-E. Jadi DALL-E ini untuk mengenerate gambar dari prompt. Jadi misal kita mau bikin suatu gambar, daripada kita desain manual gitu ya, kita tinggal tulis promptnya. ChatGPT tolong carikan atau tolong buatkan gambar mengenai ini seterusnya. Ya, jadi tiga tiga poin ini sebenarnya. Nah, apa namanya? Jadi gabungan tadi si ChatGPT dan Microsoft atau OpenAI dan Microsoft, jadilah yang namanya Microsoft Copilot, Bapak Ibu. Nah, Microsoft Copilot ini itu dapat diimplementasikan ke beberapa workload, beberapa use case. Ya, jadi di divisi sales, di divisi tadi ya, divisi uh, coding untuk para developer, di divisi knowledge worker, ya, untuk teman-teman IT, teman-teman data analis, teman-teman security, ya, CISO, dan yang pasti untuk customer service. Jadi masih banyak lagi sebenarnya, cuman kira-kira yang paling mudah untuk diimplementasikan adalah ini. Nah, yang sales, yang untuk dunia untuk divisi sales inilah yang teman-teman Logos sebenarnya
buat, yaitu Bizgrow tadi. Karena sebenarnya untuk memudahkan CRM gitu ya, itu sebenarnya sudah terimplement, sudah terintegrasi oleh teknologi Microsoft Copilot seperti itu. Ya, nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi misalnya saya dari divisi finance misalnya gitu ya. Untuk apa? Dengan Copilot benefitnya apa? Bisa untuk mengoptimisasi financial operation, ya kan? Untuk divisi HR misalnya, bisa men-streamline benefits and compensation, ya kan? Men-streamline recruiting proses, ya bahkan apa si Copilot itu bisa bisa melihat. Misalnya gini, kita ada role, ada satu job yang buka gitu ya, satu role buka, ada 5 CV masuk. Nah, kita tinggal minta Copilot untuk mereview CV itu. Jadi yang mana nih CV yang paling sesuai dengan job desk ini? Lalu Copilot akan suggest, oh inilah yang paling cocok berdasarkan job experience apa, working experience mereka, berdasarkan pengalaman kerja mereka, skill mereka dan seterusnya, itu bisa. Ya, dan lain-lainnya di divisi lain sampai ke bagian marketing, ke bagian IT, ke sales dan lain-lain, masih banyak lagi seperti itu. Ya, ini beberapa contoh. Sebenarnya nanti kan decknya saya kirim ya Bapak Ibu. Nanti ini tinggal diklik link-linknya, nanti Bapak Ibu bisa ngeliat sendiri. Oh, kalau di finance itu seperti ini dan seterusnya seperti itu. Ya, itu Copilot. Nah, Microsoft itu saat ini fokusnya ke teknologi Microsoft Cloud plus AI. Ya, Microsoft Cloud kita sekarang itu punya 6 ya, 6 Microsoft Cloud. Jadi Microsoft 365 yang mungkin Bapak Ibu sekarang udah sering pakai ya, ada Word, PowerPoint, Excel, Teams, email dan lain-lainnya yang sangat banyak gitu ya. Ada LinkedIn, ada Dynamics 365, ada GitHub, ada Microsoft Azure, ada security, dan yang terakhir ada Power Platform Bapak Ibu. Nah, Power Platform inilah yang menjadi landasan teknologi dari teman-teman Logos untuk membuat aplikasi yang mereka akan yang mereka rilis di hari ini seperti itu. Ya, jadi base-nya adalah cloud-nya Microsoft dan spesifik yang dipakai adalah Power Platform. Ya. Nah, nanti sebenarnya sekarang udah mulai jalan Bapak Ibu bahwa semua teknologi Microsoft Cloud itu akan terimplementasi Copilot. Jadi contoh yang paling sederhana adalah sekarang kalau Bapak Ibu sudah subscribe Copilot ya, kita bisa minta PowerPoint untuk buatkan presentasi dari dokumen yang lain. Jadi kita tinggal merefer dokumen tersebut, PowerPoint akan buat PPT-nya untuk kita. Ya, lalu untuk di Excel misalnya kita bisa menganalisa raw data hanya dengan meminta Copilot untuk memberikan insight-nya untuk kita. Ya, dan Copilot yang kayak tadi saya bilang itu akan diimplementasikan ke semua produk, ke semua solution Microsoft yang Microsoft punya. Ya, jadi sebenarnya simple Bapak Ibu, sebenarnya generative AI itu akan berguna kalau kalau kita bisa menerapkan Gen AI itu untuk teknologi yang kita pakai sehari-hari, sebenarnya seperti itu. Ya, nah ini jadi contoh beberapa teknologi Microsoft 365 Bapak Ibu ya. Ada kayak biasa lah ya, ada Word, PowerPoint, Excel, email, OneDrive, SharePoint, dan masih banyak lagi seperti itu. Ya, nah yang terkait dengan back-end atau teknologi di belakang Bizgrow-nya teman-teman Logos itu adalah Power Platform. Jadi Power Platform kita punya beberapa bagian ya. Yang paling kelihatan adalah Power Apps. Ini adalah untuk pembuatan aplikasi yang sifatnya low code, bahkan no code. Ya, jadi kita lebih gampang lah, nggak perlu lagi buat aplikasi scratch dari awal, codingnya dari awal, nggak. Tapi bisa yang sifatnya low code, bahkan no code. Ya, lalu ada Power Automate. Apapun bisnis proses yang bisa didigitalisasi, itu kita buat flow-nya itu menggunakan Power Automate. Ya, lalu ada Power Virtual Agent, itu ada chatbot. Lalu ada Power Pages untuk bikin bisnis website, Power BI untuk dashboarding data. Dan ini semua yang sudah barang jadinya adalah salah satunya adalah teknologi Logos punya Bizgrow CRM. Ya, jadi ini semua teknologi berdiri di atas barangnya Microsoft seperti itu. Nah, ini beberapa contohnya gitu ya, beberapa benefitnya lah. Menurut saya yang paling penting adalah Bapak Ibu sudah terintegrasi
dengan Microsoft 365. Karena kan kita sudah biasa pakai ya, kita kita sudah biasa pakai Word, PowerPoint, Excel dan seterusnya yang kita sehari-hari pakai. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan aplikasi lain yang memang sudah terintegrasi dengan beberapa apps tersebut, seperti itu ya. Itu aja Bapak Ibu. Jadi semoga dapat wawasan gitu ya, bahwa Microsoft sekarang fokusnya ke Microsoft Cloud, ke AI, Gen AI, dan kita punya Copilot yang akan terimplementasi ke semua ranah produk kita, seperti itu. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke MC, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kevin sudah menyempatkan waktu untuk penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kevin ini bisa bermanfaat juga untuk Bapak dan Ibu di sini. Terima kasih Ya, banyak ya terima Bapak kasih. Kevin. Terima kasih. Oke. Nah, seperti Bapak dan Ibu yang sudah dengarkan tadi penjelasan dari Bapak Kevin, eh, tentunya Bisgrow CRM ini itu sudah terintegrasi dengan Microsoft 365, apalagi sudah didukung dengan Microsoft Copilot AI. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu punya CRM dan punya tools untuk reporting, Bapak dan Ibu bisa menggunakan AI di dalam tools tersebut. Juga Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikannya dengan Microsoft 365 dengan semua aplikasi Microsoft 365 yang Bapak dan Ibu pakai sehari-harinya gitu. Kapan lagi ya bisa punya CRM dengan fitur yang sangat mumpuni tersebut dengan integrationnya dengan Microsoft 365 dan juga Microsoft Copilot AI. Belum lagi untuk reporting, Bapak dan Ibu bisa dengan mudah untuk mengintegrasikan data-data Bapak dan Ibu yang ada di Microsoft 365 dan juga dengan berbagai aplikasinya seperti Excel dan juga bisa lewat juga SQL Server juga gitu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk isi feedback formnya dan jangan lupa untuk ingat-ingat kembali dan juga ingat-ingat kembali mengenai fitur-fiturnya Bisgrow CRM dan juga si level insight yang mana nanti juga akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Sagi Arsyad yang sudah ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu mohon menyaksikan webinar ini dari awal sampai akhir supaya Bapak dan Ibu bisa terus terhubung dengan Logos dan juga bisa dapat hadiah spesial kita pada siang hari ini. Oke. Lalu Bapak Sagi, sudah di tempat Bapak Sagi? Halo, halo, halo. Boleh saya Oke, masuk? boleh silakan Bapak Sagi. Nah, Bapak Saya Sagi mulai sudah ada ya. di sini. Oke, baik, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Sagi. Oke, sebentar. Terima kasih sudah atas waktunya dari rekan-rekan. Perkenalkan, saya Sagi Arsyad. Saat ini saya menjadi TVP of Teknologi di Logos Teknologi Utama, ya. Dan eh, saya kebetulan saya juga dinobatkan oleh Microsoft sebagai Most Valuable Professional untuk kategori Microsoft 365 App and Services ya. Jadi kita bisa ngobrol banyak mengenai Microsoft 365 beserta turunan produknya seperti Power Platform ya ataupun yang lain-lainnya. Oke. Nah, yang eh sekarang saya mau cerita mengenai tadi saya mau cerita mengenai Microsoft 365 Copilot dulu, tapi kelihatannya udah cukup diceritakan ya oleh Pak Kevin. Poinnya adalah mengenai ini. Microsoft basically adalah eh, Copilot company karena udah ada Copilot everything di Microsoft, termasuk di Microsoft 365. Nah, Microsoft 365 ini itu adalah bisa dibilang de facto teknologi yang dipakai di banyak perusahaan besar mau menengah maupun kecil untuk kolaborasi. Idenya adalah ini kita udah memiliki sebuah kebiasaan untuk menggunakan Microsoft 365 untuk kolaborasi ya. Untuk akunnya udah kita securekan, kemudian data-data kita di situ gitu kan. Idenya gimana kalau kita punya sebuah solution yang terintegrasi atau berjalan on the top of Microsoft 365. Nah, dari situ Logos memiliki beberapa solusi termasuk salah satu yang akan saya ceritakan di meeting di webinar kita hari ini. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu sekitar 5 sampai 10 menit mengenai background zaman dulu sebelum kami menggunakan ini. Mungkin Bapak Ibu mengalami berada di situasi yang sama, ya. Nah,
zamannya kami belum menerapkan sebuah otomasi kemudian CRM dan kawan-kawan ya, kami mengalami satu kendala ya. Ini terutama yang di sini nih. Masing-masing orang itu punya Excel file sendiri ya, masing-masing orang punya file Excel sendiri ya, kemudian data spread di mana-mana, kemudian juga untuk sekedar men-tracking bisnis proses itu butuh waktu yang sangat lama ya. Nah, saya diminta untuk gimana caranya bisa nggak eh, kita melakukan sebagai digital transformation untuk melakukan eliminasi bisnis proses ya, mengeliminasi inefisiensi tadi dan bisa di-develop cepat, dan cost yang paling penting lagi itu adalah cost affordable. Nah, saya bilang bahwa kita lihat dulu digital transformation itu apa sih? Nah, digital transformation ini saya menggunakan materi dari Microsoft ya, adalah menggunakan teknologi baru untuk mengoptimalisasi, otomasi, dan modernisasi ya. Nah, kita berangkat dari definisi ini dulu. Nah, kita berangkat dari definisi ini. Nah, ini adalah 4 pilar digital transformation Microsoft. Ya, itu adalah engage your customer, optimize your operation, transform your product, empower employee. Nah, waktu kendala dari beberapa kendala yang tadi saya ceritakan, satu target yang kami ingin tuju dari keempat pilar itu itulah optimalisasi operation. Baru kemudian kita ke titik-titik lainnya. Ya, nah kami lakukan gimana? Dulu kami mendevelop beberapa aplikasi di sini, itu adalah pakai mengutilisasi Power BI, Power Automate, Power Apps ya, yang mana hasilnya akan bisa hasilnya menjadi salah satu BizGrow CRM. Oke. Nah, waktu dulu sebelum kami menerapkan otomasi ini atau sistem ini ya, ini adalah bisnis proses kami. Oke. Bisnis proses kami itu adalah kalau misalkan ada order dari customer ya, anggaplah Bapak Ibu order hari ini. Nah, itu order itu akan dilakukan pengisian form sales order, kemudian ada approval beberapa tahap terhadap order tersebut, kemudian order tersebut diproses, kemudian kami lakukan PO ke supplier, kemudian kami lakukan delivery ke customer, kemudian kami lakukan invoicing kepada customer ya. Nah, saya rasa ini sesuatu yang terjadi di banyak company termasuk company Bapak Ibu. Oke, dengan mungkin beberapa variasinya ya kalau di company Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kami melakukan ini semua via email, dan kita tahu bagaimana ya pusingnya ya kalau kita diminta untuk tracking informasi itu via email. Oke, yang terjadi ada banyak kompleksitas ya. Yang pertama, kami memiliki kategori produknya agak lumayan banyak ya. Kemudian kami punya multiple supplier, dan kemudian juga masing-masing transaksi itu pun mempunyai term of payment berbeda. Tentunya itu akan memiliki banyak permutasi kemungkinan dari kalau ditanya bisnis proses dari suatu transaksi itu seperti apa. Nah, yang terjadi adalah karena kita melakukan tracking via email waktu itu kami trackingnya via email, semua searching di email. Pusing, Pak. Sekedar untuk menjawab pertanyaan, ini order udah sampai mana, itu butuh waktu setengah jam. Cuma sekedar nanya, ini order udah sampai mana. Ya, dan sehari itu bisa sales manager bisa nanya sehari sekali 2 kali gitu kan. It's very wasting time. Oke. Karena dan yang terjadi adalah instead of kita cari di email, kita pakai telepon tanya, dan sering kejadian salah informasi. Nah, dan terjadi kesalahan. Kesalahan seperti apa? Salahnya misalkan customer belum PO sudah diorder ke supplier. Nah, itu kan ngaco, nggak boleh. Oke, customer belum PO, customer udah PO, sudah di approve ke supplier A, malah ordernya ke supplier B, gitu. Ya, dan banyak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Semua karena pakai kalimat katanya, ya. Nah, butuh waktu untuk tracking ini, banyak kesalahan ini, terjadi inefisiensi di sistem kami, sehingga kita bilang, oke, kita udah nggak bisa lagi nih kita cara kerjanya seperti ini ya. Kita perlu lakukan digital transformation. Oke, kita mulai dari yang simple dulu ya. Key-nya di mana? Key-nya adalah di Power Platform ya.
kita menggunakan utilisasi teknologi yang kita udah biasa gunakan aja, sehingga kita tidak membutuhkan learning curve yang cukup besar. Kita gunakan Power Platform. Yang kami lakukan adalah kami memapping bisnis proses, ya, dan kami membentuk sebuah sistem pra BizGrow CRM, ya. Saya nggak akan demokan di sini, oke. Tapi Bapak Ibu kalau tertarik bisa ke transform.co.id. Nah, akhirnya kami bisa mengachieve nih simplifikasi submission, automated business process, dan semuanya di guide. Jadi everything business process itu bisa terjadi secara otomatis, oke? Terjadi secara otomatis. Kemudian juga kesalahan-kesalahan juga jarang terjadi, oke? Sehingga kita bisa berachieve nih efisiensinya. Misalnya tadinya bisnis prosesnya tadinya misalkan delivery preparation yang signifikan ya dari 20 menit menjadi 3 menit ya. Dan banyak hal lainnya itu terjadi banyak efisiensi yang kami berhasil achieve. Nah, yang signifikan lainnya adalah 90 order processing tereliminasi dan juga kami saya ulang. Terjadi efisiensi pada utilisasi waktu dan kemudian juga terjadi efisiensi waktu dan juga kesalahan-kesalahan dalam proses order processing order itu bisa berhasil dikurangi. Oke. Nah, dari sini manajemen kami bilang bahwa oke, kita udah it's worth tapi kita mau more. Akhirnya kami membentuk lagi adalah BizGrow CRM, ya. Logo Central Database nama dulu, tapi kami ubah itu menjadi BizGrow CRM. Oke. Karena berangkat dari kita udah ada otomatisasi bisnis proses nih, tapi data-data kita itu spread di mana-mana. Oke. Finance punya file sendiri. Oke. Kemudian tim delivery punya file sendiri. Ya, walau kita bisa mengotomatisasi, tapi masing-masing orang punya Excel file sendiri, tidak tersentralisasi. Oke. Contohnya misalkan ketika sales manager melakukan pipeline, melakukan review, ya bisa jadi itu ada datanya tidak akurat. Kenapa? Karena masing-masing orang punya file sendiri yang punya file Excel sendiri dan itu tidak ditampilkan pada sebuah Excel file di share bersama, gitu kan? Nah, sehingga yang terjadi kita nggak bisa gini terus. Oke, data spread di mana-mana. Semua orang punya file sendiri, kita perlu centralize. Sehingga kita gunakan BizGrow CRM menghasilkan proses seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, BizGrow CRM ini bisa untuk kita mulai dari meng-guide kita proses bisnis dari awal sampai akhir. Mulai dari tahap misalkan sales manager qualifying, saya ulang. Mulai dari tahap awal itu adalah qualifying. Jadi sebelum misalkan terjadi penjualan ke satu customer, kita melakukan awal dulu itulah qualifying. Kita isi datanya seperti apa gitu ya. Kemudian juga kita ada semacam kayak checklist yang perlu diisi. Ya. Silakan. Oke. Ada semacam kayak checklist yang perlu diisi sehingga dia bisa melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap develop. Oke, tahap develop itulah kita mengecekkan ini ada satu opportunity di customer, kita bisa deliver apa enggak, ya. Jangan sampai kita bilang kita masukin proposal ternyata kita nggak bisa. Kita perlu consult ke sana sini bisa nggak kita deliver, ya. Nah, kalau sudah kita bisa ke tahap selanjutnya. Kita bisa melakukan perhitungan kalkulasi apa yang di-offer ke customer. Oke, apa yang di-offer ke customer, bisa tahu, oh di kita harga segini, gross profit kita adalah segini, gitu ya. Termasuk kita melakukan sini quotation approval. Ya, jadi ketika ketika kita udah tahu ini kita mau masukin proposal ini, gross profit kita adalah di angka sekian, gitu kan. Nah, kemudian kita bisa ke tahap selanjutnya, itulah negosiasi, yaitu approve. Ketika misalkan kita udah tahap terakhir, kita bisa masukin harga lebih baru sehingga kita bisa dapat harga lebih akurat atau gross profit yang akurat terhadap suatu opportunity. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada semacam kayak
semacam ada fase-fase ya, mulai dari qualifying, develop dan seterusnya. Kenapa kita ada seperti ini? Ini untuk memastikan sebuah bisnis proses itu berjalan dengan proper ya. Untuk menghindari terjadi menghindari itu tidak dijalankan, ada yang kurang atau misalkan terjadi informasi yang salah. Misalnya gimana? Misalnya ada satu sales bilang bahwa Pak ini customer si A akan order besok. Nah biasa kan kalau lagi di push bisa aja dibilang oh ini ordernya besok, padahal meeting aja belum. Nah dari sini kita bisa cross datanya bahwa oh ini opportunity baru 4 menit, gimana ceritanya ini akan terjadi order besok ya. Either itu ada yang memberi informasi yang salah atau dia tidak menjalankan informasinya, tidak menjalankan bisnis proses secara benar. Nah, ini juga menjadi semacam kayak alat untuk kita bisa melakukan pengecekan dia menjalankan bisnis prosesnya secara benar dan tepat, gitu ya. Nah, ini baru satu bisnis proses di depan, yaitu adalah opportunity. Nah, selanjutnya setelah kita jadi opportunity, tentunya customer kan PO, jebret, PO ya. Nah, order itu tentunya PO itu perlu kita lakukan processing. Nah, processingnya itu semua data tercopy menjadi sebuah sales order. Nah, dari mana? Dari opportunity tadi. Ya. Kita bisa jalankan prosesnya mulai dari drafting, kemudian approval, kemudian pre-check, kemudian ordering. Nah, tentunya sales order ini menghasilkan proses, yaitu adalah delivery. Ya, yaitu adalah delivery. Nah, delivery-nya juga kita bisa tracking. Ini butuh data apa saja, kemudian fase-fasenya apa saja gitu ya. Termasuk juga ketika sudah di delivery, kita perlu lakukan hal yang paralel, itulah kita lakukan purchase order terhadap supplier ya. Tahap-tahapnya kita bisa tracking ya. Tahap-tahapnya bisa tracking. Kemudian kalau setelah semua sudah selesai, kita bisa invoicing ke customer. Tahap-tahapnya pun bisa kita tracking, yaitu bisa kita mulai dari invoice dibuat sampai dengan invoice itu dibayar. Kita bisa tracking di situ. Ya. Nah, kita bisa lihat satu bisnis proses dari awal sampai akhir ya, dan memang ini berfokus kepada jualan. Bisa dibilang bukan cuma just kita menyimpan data-data customer saja, tapi juga bagaimana kita bisa mendeliver sebuah order kepada customer, gitu ya. Makanya tadi yang Rafida sempat cerita, ini untuk kita bisa grow our business. Nah, selain itu, kita juga bisa memonitor, ya, memonitor live secara data kita. Oke, ini bisnis kita tuh udah sampai mana sih, ya? Bisnis kita tuh udah sampai mana? Oke. Nah, ketika kita udah menerapkan Bisgrow CRM, ya, depend dengan bisnis Bapak Ibu, ya. Nah, kita bisa terapkan semacam eksekutif dashboard seperti ini, sehingga kita bisa tahu nih. Jadi kita bisa tahu ini data logos ya. Jadi saya blurkan. Saya bisa tahu opportunity yang ada, yang aktif itu nilainya berapa sih? Sehingga nih ketika kita melakukan review di sales meeting ya, kita review sales meeting, kita bisa forecast kita kira-kira quarter ini akan closing di angka sekian ya. Ini yang udah pasti, ini yang lagi kita perjuangkan, ini yang nilai yang sifatnya bisa jadi bisa enggak. Ya, jadi kita bisa mengkategorisasi opportunity yang bakal close, yang bakal close dalam satu periode waktu tertentu. Datanya dari mana? Datanya dari opportunity yang sehari-hari itu dikerjakan oleh tim sales. Ya, jadi kita nggak perlu minta tim sales taruh di Excel yang sifatnya tersier, kita taruh aja di menggunakan CRM tadi, gitu. Oke. Termasuk juga ketika order sudah masuk, kita bisa tahu, oh ini jumlah order sudah masuk, ini nilai order sudah masuk, ini nilai yang sudah diinvoice, ini nilai yang belum diinvoice, ya. Sehingga kita bisa keep tracking
mana delivery yang sifatnya perlu di follow up sampai dengan dia selesai. Nah, terakhir itu adalah feature yang paling disukai oleh manajemen saya. Saya bisa tahu gross profit company saya per detik ini itu berapa. Jadi datanya memang dia bisa kita update live, saya bisa tahu detik ini gross profit dari company saya berapa sih. Sehingga saya bisa membuat proyeksi kira-kira kita bakal closing di angka sekian. Saya bisa set ekspektasi, saya bisa rhythm up my salesperson ya untuk kita apa yang perlu kita lakukan untuk di current opportunity yang ada gitu. Oke. Nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, tadi udah kelihatan tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk kita bisa memonitor misalkan, nah ini saya bisa memonitor opportunity ada. Oke. Nah, opportunity ada, kemudian juga tahap-tahapnya seperti apa saja. Gitu ya. Nah, termasuk juga ketika dia udah menjadi sales order. Bentar. Nah, sudah menjadi sales order. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, yang paling penting lagi itu adalah tadi Pak Kevin sudah cerita mengenai Copilot. Copilot ini sudah include yang ada di BizGrow CRM ya, sehingga kita bisa tanya kepada BizGrow CRM nih. Guys, bentar yang saya adanya. Nah, gross profit. Oke. Nah, saya bisa ketanya kepada si sorry, ini masih belum saya learningin ya. Tapi once ini udah ready ya, kita bisa tanya kepada Copilot ini mengenai data-data kita, termasuk mengenai profit dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, saya balik ke presentasi saya. Oke. Jadi memang kita bisa sorry bukan yang ini. Oke. Memang objektif dari CRM BizGrow ini ya telah meningkatkan performa bisnis ya. Kita bisa pooling data-data customer kita dan kita bisa tingkatkan performa dari bisnis kita. Oke. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah ini terintegrate dengan Microsoft 365. Jadi kita menggunakan account yang sama dengan Microsoft 365 kita, ya. Termasuk juga kita bisa mengintegrasikan dengan berbagai feature dengan Microsoft 365, gitu. Oke. Nah, tentunya ketika kita bicara dengan Microsoft, dia dibangun di atas Microsoft 365, kita bicara mengenai security. Dia dibangun di atas standar security Microsoft, ISO 27001 dan lain sebagainya. Kita mengikuti standar teknologi Microsoft, ya, standar keamanan Microsoft. Oke, kita bisa terapkan multi-factor authentication di situ, kemudian data loss prevention dan kawan-kawan. Anything kita bisa anything yang terjadi di kita terapkan Microsoft 365, kita bisa terapkan di BizGrow ini. Kenapa? Karena dia dibangun di atas teknologi Microsoft 365, menggunakan teknologi yang serupa. Gitu ya. Dan juga tentunya selain dia bisa diakses dengan desktop seperti tadi saya tampilkan, dia juga bisa diakses dengan mobile ya. Tampilan mobile kurang lebih seperti ini. Tampilannya dia serupa ya, exactly same ya, cuma tinggal sehingga Anda bisa mengakses baik itu di desktop maupun tablet maupun mobile. Oke. Nah, oke. Fitur-fiturnya tadi sudah sempat diceritakan mengenai kita bisa monitor delivery, identifikasi opportunity dan lain-lain ya. Mulai dari tahap misalkan campaign ya. Kalau tadi saya mulai dari klasifikasi data prospek atau opportunity, oke. Kemudian order management, kemudian kita bisa tracking invoice, kemudian tracking delivery. Tapi bukan cuma dari di tengah-tengah yaitu adalah kita memanage opportunity, dia juga bisa mulai dari
kita tracking campaign, ya. Kita bisa tracking campaign yang menghasilkan leads, yang menghasilkan opportunity, sehingga kita bisa tahu nih, ya, ini terjadi order misalkan 1 juta rupiah dalam bulan ini. Nah, kita bisa trace back ini order ini bisa berasal dari opti yang mana sih, opportunity itu bisa berasal dari campaign yang mana sih, sehingga kita bisa dapatkan ini kita melakukan campaign misalkan webinar ini, ya, ini menghasilkan opportunity itu berapa besar sih, ya, itu yang kita bisa lakukan untuk men-tracking campaign kita sampai dengan jadi opportunity, sampai dengan menjadi sebuah invoice kepada customer. Oke, saya percepat aja. Yang tadi juga saya sempat kasih lihat itu kalau tampilan yang tadi saya sempat kasih lihat itu adalah untuk yang eksekutif dashboard, ya. Itu fase awal dari si level insight yang mana kita mengutilisasi teknologi Microsoft juga, sehingga kita bisa tarik nih data-data yang kita bisa tarik data-data yang kita punya menjadi sebuah visualisasi. Oke, menjadi sebuah visualisasi. Data-datanya seperti apa? Data-datanya bisa basically all your data, business data. Bisa seperti CRM yang BizGrow, or data sesimpel kita punya nggak sih file Excel, ya, yang nyebar di multiple titik. Oke, misalkan finance punya Excel file sendiri, si delivery punya Excel file sendiri. Kita mau gabungin menjadi sebuah dashboard, bisa apa nggak? Bisa. Kita gunakan si level insight ini. Oke, dan dia tentu saja mengutilisasi teknologi Microsoft. Kita bisa menggunakan data source apapun, ya, dan juga terintegrate dengan security dari Microsoft, sama seperti BizGrow, ya. Si level insight ini juga kita bicara mengenai ISO 27001 dan kawan-kawan, itu sudah comply dengan sertifikasi tersebut karena memang kita mengutilisasi atau berjalan di atas teknologi Microsoft. Oke. Oke, dan juga sama untuk yang si level insight ini bisa diakses baik itu di desktop maupun di mobile. Oke. Nah, nextnya gimana? Oke, kalau Bapak Ibu minat untuk lebih lanjut mengenai si level insight ini, kita bisa lakukan data profiling and assessment, ya. Setelah kita itu mendapatkan datanya, kita lakukan master data processing, baru kita crunch datanya, kita lakukan transform menjadi sebuah level insight visualization, ya. Oke. Oke, kalau dari saya itu dulu. Silakan kalau Bapak Ibu kalau ada pertanyaan.